Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi kedua dari teks fabel, di mana pada bagian ini kita akan mengupas secara lebih jauh tentang bagian-bagian ataupun struktur dari teks fabel beserta kaidah kebahasaan yang menyertainya. Pada umumnya, suatu teks itu terdiri atas beberapa struktur, dan setiap teks masing-masing memiliki strukturnya tersendiri, di mana pada bagian teks fabel ini terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Untuk bagian koda ini sifatnya insidental, artinya boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam teks fabel. Namun kebanyakan dari teks fabel itu selalu diselipkan koda ataupun pesan yang berupa nilai-nilai yang dapat kita ambil hikmahnya oleh pembaca. Sebelum kita bahas secara lebih lanjut tentang struktur teks fabel, silakan kamu baca teks fabel berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia berikut ini. Setelah kamu membaca contoh teks fabel tadi, setidaknya kamu memiliki gambaran tentang strukturnya. Langsung saja kita bahas melalui struktur yang pertama, yaitu orientasi. Jadi, orientasi itu juga bisa disebut sebagai pengenalan awal sebuah cerita. Adapun bagian awal yang diperkenalkan pada bagian orientasi ini bisa berupa latar peristiwa, nama tokoh, dan permasalahan yang dialami oleh tokoh pada cerita tersebut. Jika kamu perhatikan, pada contoh orientasi teks fabel berikut ini, berisi informasi awal tentang peristiwa semut yang berjalan di taman sambil menyapa binatang-binatang lain di sekitar taman itu, di mana pada bagian ini juga terjadi pengenalan latar peristiwa sebuah cerita. Selanjutnya yang kedua ada komplikasi. Secara sederhana, komplikasi itu dapat diartikan sebagai permasalahan yang dialami tokoh. Dalam sebuah teks fabel, bagian komplikasi biasanya menjadi bagian cerita yang sangat panjang karena berisi berbagai permasalahan yang dialami tokoh. Rangkaian masalah yang terdapat dalam teks fabel umumnya tidak hanya satu, namun bisa juga terdiri dari beragam masalah yang kompleks. Masalah yang kompleks ini sifatnya runyam dan rumit, yang bisa menimbulkan suasana ketegangan, kesedihan, ketakutan, dan cemas. Rasa yang ditimbulkan inilah yang dikenal dengan klimaks atau puncak masalah. Dan jika kamu baca dengan teliti teks fabel ini, kamu dapat mendapati bahwa komplikasinya itu bercerita tentang kisah semut dan kupu-kupu, di mana akar masalahnya bermula dari kebiasaan semut yang suka mengejek kupu-kupu yang masih di dalam kepompong. Semut mengejek kupu-kupu karena belum bisa kemana-mana, berbeda dengan dirinya yang bisa berjalan ke sana kemari. Namun, ketika hujan tiba, si semut ini tergelincir dan hanyut, kemudian terjebak di dalam lumpur. Terjebaknya semut di dalam lumpur inilah yang menjadi puncak dari permasalahan dalam cerita fabel berikut ini. Kemudian bagian ketiga, ada resolusi. Resolusi itu merupakan proses pemecahan masalah dalam sebuah cerita fabel. Dalam teks fabel ada satu masalah inti, sehingga bisa diselesaikan dengan mudah. Dan kebanyakan akhir dari masalah itu sangat mudah ditebak. Yang semulanya jahat bisa menjadi baik, yang awalnya pemalas bisa berubah menjadi rajin, atau yang awalnya sombong berubah menjadi orang baik, dan seterusnya. Dan jika kita perhatikan pada contoh teks ini, resolusinya itu terletak pada bagian seekor kupu-kupu yang melintas dan kemudian membantu semut. Dan ternyata kupu-kupu yang menolongnya itu adalah kepompong yang diejeknya tadi. Karena telah dibantu oleh kupu-kupu dan mengetahui bahwa kupu-kupu itu merupakan kepompong yang diejeknya tadi, maka ia berubah menjadi binatang yang baik. Kemudian bagian terakhir dari teks fabel adalah koda. Koda adalah pesan yang bisa diambil dalam sebuah cerita fabel. Koda ini boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam sebuah cerita teks fabel. Bagian koda biasanya ditandai dengan paragraf yang didaktis, yaitu paragraf yang secara tersurat memberikan wejangan ataupun ajaran untuk berbuat baik berdasarkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita tersebut. Pada contoh teks tadi, kita dapat mengetahui bahwa kodanya itu terletak pada bagian paragraf terakhir teks, di mana pada bagian itu ada pesan yang bisa diambil, yaitu jangan menghina semua makhluk Tuhan,
Bisa saja yang kamu hina itu suatu hari nanti akan menjadi orang yang akan membantumu ketika kesusahan. Jadi itulah pesan ataupun amanat ataupun koda dari teks bubble kupu-kupu berhati mulia tadi. Kemudian kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks bubble. Kaidah kebahasaan atau yang bisa juga disebut sebagai unsur kebahasaan merupakan ciri dari bahasa yang digunakan dalam suatu teks seperti cerita fabel yang digunakan dalam sebuah teks, di mana cerita fabel itu meliputi kata kerja, kata sandang, kata hubung, dan penggunaan kata keterangan. Adapun berikut ini akan saya jelaskan kaidah kebahasaan dari teks fabel yang meliputi beberapa bagian tadi. Yang pertama, kata kerja. Kata kerja merupakan salah satu kaidah ataupun unsur kebahasaan dalam sebuah teks cerita fabel, di mana kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kata kerja dalam cerita fabel dikelompokkan menjadi dua, yaitu kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang memiliki objek di dalam kalimatnya, misalnya mengangkat, memegang, menggerakkan, dan seterusnya. Sementara kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek di dalam kalimat, misalkan diam, berhembus, berlalu, dan seterusnya. Kemudian juga dalam teks fabel itu ada penggunaan kata sandang. Kata sandang adalah kelompok kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang bisa dipakai untuk mendampingi kata-kata yang ada di depannya dan tidak memiliki maksud tertentu. Misalnya kata sandang itu seperti sang, yang, si, atau sri, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh penggunaan kata sandang dalam kalimat pada sebuah teks fabel. Kemudian yang ketiga, dalam penggunaan teks fabel itu biasa ditemukan penggunaan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu, di mana untuk kata keterangan tempat biasanya digunakan kata depan di, sedangkan kata keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata-kata yang bisa menunjukkan informasi waktu tertentu. Contohnya itu bisa kamu lihat pada bagian contoh teks fabel berikut ini. Selanjutnya dalam teks fabel itu kamu juga bisa menemukan penggunaan kata hubung. Kata hubung merupakan kelompok kata yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara kalimat ataupun intra kalimat. Contoh kata hubung yang biasa terdapat dalam teks fabel itu seperti kata lalu, kemudian, akhirnya, dan biasanya. Kata lalu dan kemudian memiliki makna yang sama. Kata itu biasanya digunakan untuk menghubungkan antar kalimat ataupun untuk menandai kalimat berikutnya. Sedangkan kata akhirnya dan biasanya digunakan untuk menyimpulkan dan mengakhiri informasi dalam paragraf atau dalam sebuah cerita. Contoh penggunaan kata hubung itu bisa kamu lihat dari potongan cerita teks fabel berikut ini. Jadi, itulah penjelasan singkat dari materi kedua tentang teks fabel. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.